Oke guys, selamat datang di channel gua. Di channel ini gua bakal ngebahas tentang konsep-konsep dari desain, mulai dari 3D modeling, UI UX designer, Adobe Illustrator maupun Adobe Photoshop. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, please subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian. Karena dan jangan lupa aktifin loncengnya, karena subscriber dari kalian sangat berguna bagi gua untuk lebih semangat lagi mengupload konten-konten tentang desain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke tutorialnya. Oke, di video kali ini gue bakal bikin sebuah desain isometrik ruangan menggunakan aplikasi Blender. Ya, jadi tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada lampu, kubus, dan kamera. Oke, jadi inti utamanya adalah G pada keyboard itu menunjukkan grab untuk memindahkan barang, kemudian R berfungsi untuk rotate, kemudian S berfungsi untuk scale, besar ataupun kecil sebuah objek. Sedangkan garis hijau tampilan awal ini merupakan garis yang menunjukkan Y axis, kemudian garis merah merupakan garis X, serta garis biru merupakan garis Z. Oke, kemudian ini semua objeknya kita hapus dengan cara A, kemudian X, delete. Setelah itu kita tambahkan sebuah plane dengan cara shift A, atau dari sini add, kemudian mesh, kemudian plane. Setelah itu teman-teman scale sekitar segini mungkin. Setelah itu teman-teman edit dengan cara tap pada keyboard, kemudian pilih edges selected, kemudian kita klik bagian atas serta bagian kiri, kemudian kita extrude dengan cara E pada garis Z, maka dia akan lurus. Oke, setelah itu kita klik A untuk menseleksi semuanya, ALTE untuk memberikan extrude yang sama seperti normalnya. Kemudian kita tambahkan S agar rapi. Kemudian kita taruh di sini semungkinan. Setelah itu kita kembalikan lagi ke posisi semula, tap pada keyboard. Gua mau bikin sofa. Jadi caranya kita klik ini, merahnya ini kita pindahin ke bagian sini dengan cara shift, kemudian klikkan pada key mouse. Setelah itu kita tambahkan mesh dengan cara seperti awal tadi. Oke, setelah ini kita extrude ke atas. Extrude-nya sekitar segini. Kemudian kita grab dulu ke atas. Kita ke Y. Kemudian kita edit. Nah, kita tambahkan looping dengan cara Ctrl R2 menggunakan mouse wheel. Kemudian klik. Kemudian kita scale S, X. Kita letakin di sini. Oke. Setelah itu bagian vertikalnya ataupun horizontalnya dengan cara Ctrl R satu aja, nggak apa, baru kita taruh di bagian sini. Oke. Setelah itu kita seleksi menggunakan face select, kemudian kita seleksi bagian ini dan juga ini. Setelah itu kita extrude dan extrude lagi bagian belakangnya sekitar segini. Oke, kemudian kita tab, kita masuk ke mode add modifier, subdivision 2. Setelah itu kita tab, kita edit, kita tambahkan loopingnya dengan cara Ctrl R di bagian sini 1, di bagian sini 1,
Setelah itu bagian sini, bagian belakang, kemudian bagian depan. Setelah itu di bagian tangannya. Oke, kita tap, kemudian set smooth, klik kanan pada mouse, set smooth. Setelah itu kita tambahin lagi objek untuk bantalannya dengan cara klik shift kemudian klik kanan pada mouse. Kita create sebuah mesh plane SX SY S. Kemudian kita tap extrude ke atas sekitar segini. Kemudian kita kasih looping 3, kali ini 3 menggunakan mouse wheel. Kemudian klik, kemudian ALT pada garis ini, kemudian ALT shift untuk garis satunya lagi. Kemudian kita SX, dan hal serupa kita lakukan untuk di bagian sisi lainnya. Kemudian kita klik face select dengan cara klik bagian sini, kemudian kita seleksi. Setelah itu klik kanan, poke faces. Setelah itu kita pindah ke mode vertex, kita klik tengah-tengahnya, lalu kita grab ke bawah G kemudian Z. Setelah itu kita tap lagi, kita shade smooth, baru kita add modifier subdivision, dan segmen level viewportnya jadi 2. Setelah itu kita tap lagi, kita klik sisi terluarnya, dan kita grab ke atas. Kira-kira begini. Oke, kita tambahin sedikit. Oke, kemudian kita duplikat dengan cara shift D, X, dan 7 untuk melihat sisi atas. Oke, udah sempurna. Mungkin agak kita gedein dikit SY nya, GY. Oke, kayak gini. Oke, kemudian kita ulangi lagi cara yang sama untuk diletakkan di bagian sandarannya. Oke. Oke, setelah itu kita rotate R X 90 derajat. Kita klik 3 pada keyboard untuk melihat sisi samping. Kemudian kita pindahin G ke garis Y, G ke garis Z, maka hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita klik 1 pada keyboard, kita sesuaikan ini di sini. Kemudian kita duplikat shift D kemudian X, shift D lagi kemudian X. Setelah itu kita seleksi ketiganya, baru kita scale, kemudian kita G kemudian X. Oke, setelah ini baru kita gunakan cara yang sama untuk meletakkan di bagian bantalan tangannya dengan cara ini. Setelah itu ini kita scale sedikit lebih kecil ke garis X dan garis Y, 7 pada keyboard. Kita lihat lagi. Oke, kita letakkan di bagian sini. Oke, hal serupa kita buat di sini juga, satunya lagi. Shift D kemudian X. Oke teman-teman, makanya jadi ini kita pindahin ke bawah G Z, 3 pada keyboard. Oke, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu kembali lagi ke posisi atas, shift Z untuk melihat wireframe, atau bisa dengan cara Z kemudian wireframe.
Dan kita bakal nambahin kaki dengan cara Shift A, mesh, plane. Kita scale, kita grab, kita taruh di bagian depan. Setelah itu kita lihat solid dengan cara Z, solid. Kemudian kita pindahin ke bawah. Oke, kemudian kita extrude. Oke, sekitar segini. Oke, ini kita turunin sedikit. Oh ya, nanti dulu, nanti kita gini caranya. Kita seleksi semuanya ini. Kita seleksi, kemudian kita grab ke bawah. Setelah itu bagian kakinya kita duplikat. Shift D, Y. Kita lihat lagi apakah udah pas. Oke, pas. Kemudian kita duplikat lagi untuk di bagian X. Shift D, kemudian X. Kemudian kita seleksi semuanya. Kemudian Ctrl P, object. Nah, setelah itu kita scale. Kita rotate RZ 180. Nah, 1 GX. Oke, kemudian GY agak taruh di sebelah sini. Sedikit lagi. Oke, kemudian gua bakal nambahin TV di sini. Shift A, klik kanan, Shift klik kanan pada mouse. Kemudian add plane, RX 90 derajat. Kita scale. Kita interception, kemudian kita extrude ke dalam. Setelah itu kita kasih efek bevel 0,013, 0,013, kemudian segmennya 2. Setelah itu limitnya kita jadi angle. Oke, setelah ini kita tambahin meja di bagian sini dengan cara shift kanan pada mouse, shift A, mesh, plane. Dan caranya sama seperti cara sebelumnya, dan mungkin bakal gua percepetin di bagian sini. Oh ya, dan bagi teman-teman mungkin ada yang notice bagian ini dan bagian ini nggak sinkron. Caranya teman-teman tinggal klik bagian tengahnya, kemudian S, X, kita ubah, kita seret sampai sini. Oke, kemudian kita extrude ke dalam. Oke, setelah itu kita add modifier lagi, bevel seperti biasa 0, kita klik dulu 0,013, segmennya 2, kemudian set smooth. Oke, 7 pada keyboard, shift Z, Alt Z. Kemudian kita tambahin lagi untuk bagian kakinya. Ctrl P, object. Oke, nice. Dan selanjutnya gua bakal nambahin karpet ya, dengan cara shift C agar dia kembali seperti posisi awal. Kemudian kita shift A, mesh, kemudian circle aja. Kemudian itu kita tap, kemudian F pada keyboard, kita scale. Kita scale sampai sekitar segini. Kita geser ke atas. Setelah itu
ini tinggal kita extrude sedikit aja, sekitar segini. Oke, kemudian kita set smooth, modifiernya bevel, amountnya 0,013, segmennya 2. Oke, mantap. Dan selanjutnya mouse murahan teman-teman, maaf. Kemudian kita bisa nambahin objek lain, bisa itu buku, PS mungkin, ya kan, PlayStation, atau action figure lainnya. Oke, kita kasih efek looping, Ctrl R, kita bagi bagian sini. Setelah itu Ctrl R lagi, tapi di bagian sini 2. Kemudian S, Z. Setelah itu kita ini. Oke, kemudian kita intersection. Bagian ini aja, ini sama ini. Kemudian kita intersection I pada keyboard. Kemudian kita scale. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita tab lagi, add modifier. Pertama kita set smooth, kemudian bevel dulu, amountnya sama, segmennya sama juga. Baru kita tambahin subdivision. Nah, maka dia lebih rapi, segmennya 2. Oke, kemudian kita atur sedikit, kemudian kita duplikat, dan caranya sama, tinggal kita variasikan. Teman-teman bisa mengikuti ataupun menyesuaikan aja. Oke, setelah itu gue bakal nambahin sebuah bingkai foto di sini dengan cara klik shift, kemudian klikkan pada mouse. Setelah itu shift A dan cari image as plane. Mungkin teman-teman notice di sini belum terjadi apa-apa ataupun gambarnya nggak kelihatan, itu karena kita masih dalam posisi solid gitu. Gambarnya akan muncul ketika kita berubah ke posisi render. Namun sebelum itu, oke, saya buat nunjukin, kita render, maka gambarnya udah kelihatan. Tapi karena tidak ada pencahayaan, maka nggak bisa dilihat terlalu jelas. Kemudian sini gua rotate dulu ya, mungkin ke sini mungkin. Iya, kemudian kita rotate ke X 90. Setelah itu RZ 90. Kita scale. Terlalu besar. Kemudian kita extrude. Kemudian hal serupa kita lakukan di sisi lainnya. Kemudian kita kembalikan ke posisi render aja. Kemudian kita shift C. Kemudian kita beri lampu biar terlihat objek yang telah kita buat. Shift A, kemudian light, kemudian area. Kita grab ke atas, kita scale,
Kemudian pada bagian ini kita ubah powernya, wattnya sekitar mungkin 200. Oke, berarti 500 mungkin. Mungkin segini, 500. Setelah itu kita pindah ke mode shading. Jadi teman-teman klik bagian ini, kemudian shader editor, klik N untuk menghilangkan garis ini. Setelah itu kita klik base awalnya, new, kita kasih nama wall, dan kita beri warna kuning. Kuningnya sekitar gini. Oke. Setelah itu teman-teman beralih ke pot ini, tambah new, kemudian select bagian bawah untuk lantai. Setelah itu kembali ke sini, assign, kita ubah nama jadi floor. Oke. Setelah itu kita klik ini dan kita Ctrl Shift T, maka akan keluar node wrangle. Jika teman-teman belum punya rectangle yang nggak keluar, caranya edit, kemudian preferences, kemudian teman-teman klik add-on. Setelah itu cari namanya wrangle, node wrangle. Nih. Oke, kembali lagi ke Ctrl Shift T, kemudian video, cari tekstur yang teman-teman mau. Nanti teksturnya gua sertakan di kolom deskripsi. Oke, caranya klik ini. Jadi hal yang terpenting itu ada base colornya, base color, kemudian displacement ataupun AO-nya. Setelah itu ya displacement, kemudian ada roughness, kemudian ada normal. Kemudian kita klik principal texture setup, maka dia akan otomatis tersetup. Tinggal kita atur aja scale-nya, kemudian Y, setelah itu kita beri efek invert di bagian roughness dengan cara Shift A, kemudian set invert, kita pasangkan ke sini. Kemudian ini kita ubah jadi sekitar segini. Bagian displacement ini kita tambahin bump di bagian normal ke height, terus normal ke normal, ini ke normal. Oke, makasih seperti ini. Oke, kemudian roughness-nya mungkin kita kurangin lagi atau tambahin mungkin. Ya, kita tambahin sekitar segini-segininya. Tidak terlalu kaku ya. Oke, segini. Dan kita beralih ke TV, new, kemudian kita kasih nama TV, base colornya kita ubah jadi warna hitam, tapi jangan terlalu hitam. Kemudian metalik, Allah Rabbi, roughness-nya kita kurangin. Kemudian kita tap, kita assign, kita tambahin, tambah new, assign, principal surface-nya kita ubah jadi emission. Oke, kemudian ini Shift A, search image texture, kita cari lagi gambarnya. Oke, color kita pasangkan ke color dan emission pasangkan ke surface. Keaslian seperti ini. Kemudian kita strength-nya kita atur
Untuk pencahayaannya kita atur sekitar 5000 atau segini, oke. Dan kita tap lagi. Setelah itu kita ke sini dan caranya sama seperti secara semula. Kita kasih nama ini table meja sini, kemudian tab U untuk unwrap atau smart UV projector, akan seperti ini. Oke, nice. Kemudian di bagian kakinya itu bisa dengan cara seperti ini. Kita kasih nama kaki meja dan warna base colornya kita ubah jadi agak ke silver. Setelah itu metalik, roughness-nya kita kurangin. Oke, nah ini kita duplikat aja kaki meja. Ini warna oke. Kemudian di bagian buku kita bebasin aja warnanya. Oke, kemudian roughness-nya. Oke. Dan kita kembali ke layout. Ini kita tutup. Kemudian kita tambahkan kamera ISO cam-nya, N, kemudian ISO cam. Oke, kemudian kita atur fotografnya. Kemudian kita G 2 kali. Setelah itu ini kita tambahin lagi mungkin. Kita G 2 kali. Oke, nice. Dan di sini kita kasih warna biru. Setelah itu 7 pada keyboard kita duplikat, Shift D, kemudian R 180. Kita grab di bagian sini. Warnanya kita ganti jadi warna ke orange-orangean. Dan warna powernya kita ubah jadi 1000. Satu lagi juga 1000. Dan setelah itu kita tambahin lagi lightnya ke atas, scale sedikit, ukurannya mungkin 500, kegedean 250. Kecil masih apa ya, 400 deh. Oke, ini kita ganti warna jadi warna biru mungkin ya. Dan setelah itu kita tambahin lampu biar bagian sini kelihatan dengan cara Shift A, light, kemudian point, spot, shotnya spot. Oke, kita grab ke atas. Coba jadi emission aja. Emission. Layout makasnya seperti ini. Kemudian ini kita tambahin lagi sedikit tekstur. Kita select, kemudian kita tambahin, kita new, assign, kita ganti nama jadi backlight.
Kemudian prinsipalnya kita ganti jadi emission, kita ubah warna jadi warna biru muda, biru langit, ukurannya 50. Oke, kita kembalikan lagi slash, kita tap. Oke, untuk EV, rendering EV emission seperti ini nggak bakal kelihatan kecuali kita ubah menjadi cycle. Dan untuk cycle sendiri memang seperti ini, terdiri dari bintik-bintik. Itu karena dia bekerja secara kalau misalnya dibilang itu bisa seperti kayak ukuran terkecilnya gitu, jadi paling intinya, paling detailnya gitu. Mungkin sini teman-teman masih bisa notice kalau belum terjadi apa-apa. Caranya gampang, tinggal kita geser sedikit ke depan sedikit. Oke, makasih seperti ini. Kita ubah lagi renderingnya jadi cycle, kemudian di bagian denoising kita rendernya kita checklist. Setelah itu di bagian ini view layer properties, denoising data kita checklist, kemudian kita render. Dan untuk render cycle sendiri itu bisa memakan waktu yang cukup lama, tergantung seberapa detail karya ataupun desain yang kalian buat. Dan nanti untuk hasil akhirnya akan seperti ini. Oke guys, jadi tadi adalah tutorial bagaimana cara membuat desain isometrik di Blender. Kalau kalian punya saran ataupun kritik, komen di bawah. Kemudian kalau misalnya kalian mau karya gue yang terakhir ini dijadikan part kedua, komen juga di bawah. Kemudian jangan lupa klik subscribe, comment, like, dan share. See you on the next video.